Halo teman-teman pecinta cerita Swallowed Star. Sebelum mulai, ayo klik subscribe dulu. Kalau enggak, nanti Luofeng sedih dan Babata mogok bicara. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan update cerita seru berikutnya. Dan kasih like ya, karena menerjemahkan cerita biar gampang dipahami itu lebih susah daripada bikin Babata nurut. Oke, udah siap? Yuk, kita lanjut ke petualangan Luofeng. Bab 790, menciptakan teknik di Pulau Kabut. Dulu, ketika ia belajar di kota kekacauan purba selama 12.000 tahun, Luofeng telah merenungkan tentang keterampilan pedangnya dan keterampilan pertarungan jarak dekat binatang bertanduk emas. Perusahaan alam semesta virtual memiliki banyak teknik, namun teknik-teknik itu diresapi dengan banyak hukum lainnya. Namun, Luofeng tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengan teknik jalur dewa binatang. Lagi pula, tidak ada seorang pun di umat manusia yang pernah mencapai tingkat pencapaian Silo 2 dalam jalur dewa binatang. Bahkan teknik pedang beberapa kesatrian pun hanya pada tahap awal. Oleh karena itu, teknik-teknik yang tidak sempurna itu secara alami tidak akan dijual. Menjual teknik-teknik yang tidak sempurna itu akan menjadi aib bagi para kesatria. Dan karena ia tidak dapat menemukan teknik yang cocok, dengan hanya teknik Silo 2 yang paling sesuai untuk jalur dewa binatang, namun itu terutama hanya untuk pembaca roh. Aku sudah memusingkan ini selama bertahun-tahun, gumam Luofeng. Bahkan dalam perang wilayah luar, bahkan setelah menghabiskan 100 tahun mencoba menyempurnakan 7 pedang ilusi dan menciptakan 7 bentuk pedang baru, tapi tingkat penyempurnaannya terlalu rendah. Setidaknya aku mendapatkan cukup banyak pengalaman dari proses itu. Mata Luofeng berkilat penuh tekad, dan aku akhirnya menemukan jalan yang benar dari pertarungan ini. Untuk meningkat, seseorang harus terlebih dahulu memilih jalur. Luofeng buta akan hal ini sebelumnya, dan tanpa pengalaman dari orang lain sebelumnya. Aku sangat konyol, pikirnya. Dewa binatang itu sendiri adalah perwujudan dari fusi hukum itu sendiri, dan itu adalah fusi hukum ruang dan emas. Dengan latihanku, binatang bertanduk emas secara bertahap akan meresapi kekuatan dewa binatang dan menjadi lebih mirip dengannya. Apakah itu cakar, tanduk, atau ekor, dan lain-lain, ini semua adalah senjata dewa binatang. Luofeng menggelengkan kepalanya. Aku terlalu banyak keseimbangan sebelumnya. Aku tidak dapat menemukan teknik yang paling cocok. Aku tidak tahu apakah harus mempelajari teknik cakar atau teknik ekor atau yang lainnya. Sekarang setelah kupikirkan, itu sangat konyol. Hal terkuat tentang binatang itu tanpa diragukan adalah sayap Xiaowu. Aku sangat gembira. Tapi sayap-sayap ini sedikit gunanya bagi para penguasa alam semesta. Secara alami, seiring aku semakin kuat, aku harus menciptakan teknik yang cocok untuk sayap Xiaowu. Sayap Xiaowu itu sendiri kuat, Luofeng tersenyum. Dikombinasikan dengan teknik yang cocok dan diresapi dengan jalur dewa binatang di dalamnya, itu secara alami akan menjadi metode terkuat. Manusia akan mengerjakan teknik pedang dan lain-lain. Mengapa? Karena keterampilan pedangnya secara alami lebih kuat dari pukulan dan tendangannya. Jika lebih lemah, prajurit secara alami akan menggunakan tinju mereka. Kenyataannya, mereka semua kebanyakan menggunakan senjata, hanya sedikit dengan teknik khusus yang hanya menggunakan tinju mereka. Tubuh manusia akan mengerjakan teknik pedang dan teknik senjata roh. Luofeng memutuskan, binatang itu akan menciptakan serangan sayap bersisik sebagai gantinya. Dengan jalur tertentu di hadapannya, ia hanya perlu meluangkan waktu dan fokus pada tujuannya. Luofeng mulai secara gila-gilaan mempelajari teknik-teknik seperti perjalanan serangan dan alam semesta linier, yang keduanya adalah cara untuk menggunakan sayapnya. Mereka juga dapat digunakan dalam serangan. Seseorang harus tahu bahwa binatang itu awalnya memiliki sayap bersisik. Oleh karena itu, ada banyak teknik serangan bersayap dalam ingatan yang diwariskannya. Luofeng mempelajari semuanya dengan tekun. Dan dari harta karun perusahaan alam semesta virtual, ia telah menukarkan beberapa teknik serangan sayap. Meskipun mungkin tidak sedalam perjalanan serangan atau alam semesta linier, yang ia butuhkan adalah referensi dan pengalaman dalam menciptakan teknik semacam itu.
mempelajari banyak jenis yang berbeda, dan menyatukan kehadiran dewa binatang di dalamnya, Luo Feng mulai menciptakan teknik bertarung sendiri. Di Pulau Kabut Fog Island, binatang perak lari. Cepat, lari. Kecepatannya terlalu cepat. Itu seharusnya tingkat kaisar, kecil. 4 prajurit ras lain melarikan diri. Namun, dengan kilatan dari sayap bersisik, rasanya seperti cahaya terang di langit telah turun ke atas mereka. Itu mengerikan. Setelah itu mereka semua tercabik-cabik. Undying tingkat jenderal puncak ini tidak memiliki cara untuk menahan serangan Xiao yang mengerikan yang diresapi dengan energi ruangnya. Mereka seketika runtuh dan jatuh. Semuanya berpencar dan lari. Itu binatang perak. Jika salah satu dari kita bisa melarikan diri, Undying ras lain yang malang sekali lagi dimusnahkan. Seiring waktu berlalu, berita tentang binatang perak di Pulau Kabut menyebar seperti api. Selama diskusi mereka, para Undying ras lain menentukan bahwa binatang perak ini setidaknya memiliki kekuatan pejabat puncak atau bahkan tingkat kaisar. Saat seseorang bertemu dengannya, itu akan menjadi tragis. Setidaknya di Pulau Kabut, tidak ada prajurit yang cukup kuat untuk melawannya. Tidak tahu dari mana asalnya, mereka hanya tahu itu berasal dari camp manusia. Namun, masing-masing dari 4 camp memiliki sejumlah besar ras lain di bawah mereka, dan sedikit yang memiliki ras khusus yang sekuat itu. Binatang perak ini mungkin berasal dari bagian alam semesta yang terpencil. Brengsek, gerutu salah satunya. Bahkan jika binatang ini bukan seorang kaisar, ia seharusnya memiliki kekuatan tingkat pejabat puncak, dan kecepatannya mengerikan. Dengan kekuatan seperti itu, kenapa ia tinggal di Pulau Kabut? Ia seharusnya menuju ke benua utama. Benua utama memiliki sejumlah besar pejabat bahkan beberapa kaisar. Itu seharusnya menjadi medan perangnya. Benar, itu berlebihan. Kudengar 2 dari 12 pejabat sudah gugur, sahut yang lain. Jangan katakan seperti itu. Sulit untuk menentukan apakah mereka gugur karena binatang perak atau mereka melarikan diri ke benua utama. Bahkan jika mereka pergi, mereka tidak akan memberitahu kita. Suara lain menimpali. Sebenarnya binatang perak ini masih lumayan, hanya membunuh sekali setiap 2 tahun. Hal yang paling mengerikan adalah, siapapun yang bertemu dengannya pasti akan terbunuh. Oleh karena itu, ia menakuti banyak prajurit dari Pulau Kabut. Pulau Kabut jelas memiliki lebih sedikit prajurit sekarang. Para Undying ras bawahan klan serangga berdiskusi di sebuah kapal. Reputasi binatang perak telah menjadi mimpi buruk bagi Pulau Kabut. Ia melebihi 13 tiran Pulau Kabut dari sebelumnya. Dahulu, bagaimana bisa 12 pejabat dan 1 penguasa sektor pemakan bintang dibandingkan dengan binatang perak? Saat bertemu dengan yang lain, kemungkinan melarikan diri masih tinggi. Tapi, setelah bertemu dengan binatang perak, bahkan jika ke-6 Anda yang berpencar dan lari, mereka akan beruntung jika bahkan 3 di antara mereka berhasil meloloskan diri. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak ia mulai mempelajari teknik bersayap. Luo Feng akhirnya berhasil mendapatkan ide dasar dari teknik serangan sayap Xiao. Walaupun itu kasar dibandingkan manual absolut si Lorodo, itu jauh melebihi 7 teknik baru dan masih banyak ruang untuk menyempurnakannya. Menciptakan teknik memang tidak mudah, Luo Feng menggeleng-gelengkan kepalanya. Terutama menciptakan teknik kelas atas, seperti jejak Soul Imprint atau 7 bilah Launch 7 Illusory Blades, perspektifnya telah berkembang dan pemahaman hukumnya jauh melebihi gurunya Huyanbo Hayanbou. Dan juga setelah melihat banyak teknik tingkat atas, dan termasuk bimbingan gurunya pemimpin kota kaca Purnakala, bagaimana mungkin peningkatannya lambat? Ia mengangguk pada dirinya sendiri. Saatnya pergi menemui guruku. Luo Feng mengirimkan seutas kesadaran ke jaringan alam semesta virtual Virtual Universe Network. Menurut permintaan pemimpin kota kacau Purnakala, ia akan sering pergi ke Pulau Gentur, Thunder Island, kuil kacau Purnakala. Alam semesta virtual Pulau Gentur. Di area tertinggi Pulau Gentur, berdiri sebuah kuil yang diselubungi energi kacau Purnakala. Sebagai murid sejati pemimpin, Luo Feng tentunya diizinkan ke sini. Luo Feng tiba-tiba muncul di depan kuil. Kuil ini tidak memiliki staf dan sepenuhnya kosong. Hanya ada energi kacau Purnakala yang berada di mana-mana. Ia melangkah masuk, berhenti di dalam kuil. Ia berkata dengan hormat, "Guru, ada apa?" Suara menggema dari energi. "Saya telah membuat sedikit kemajuan dalam teknik yang saya buat untuk sayap Xiao. Saya di sini untuk mencari bimbingan." "Lepaskan mereka," suara itu berbicara. "Ya," Luo Feng berkata dengan hormat. Dengan sebuah pikiran, ia menghilangkan dan binatang bertanduk kilat panjang lebih dari 100 km muncul. Ini adalah alam semesta virtual di mana segala sesuatunya disimulasikan dan sesuai dengan apa yang dikatakan gurunya. Kuilnya memiliki beberapa efek khusus dari tempat latihan,
apapun yang ia pikirkan bisa muncul. Lorofeng tentu menjadi binatang itu, sayapnya lebih cocok untuk sayap Sau. Sayap secara alami juga disimulasikan di alam semesta virtual. Otoritas tertinggi di perusahaan alam semesta virtual adalah pemimpin kota kacau purnakala. Oleh karena itu saat ia menjadi binatang bertanduk kilap atau lainnya, ia tidak perlu khawatir tentang masalah privasi apapun. Wah, binatang itu mengibaskan sayapnya. Kibasan ini memiliki pengalaman perjalanan serangan dengan hanya selisih selama penerbangan setiap serangan dalam dan kuat. Ruang tersayat seperti tahu, alamiah dan ringan. Bulunya melesat melewati udara dan meninggalkan jejak yang sangat samar. So, binatang itu mendarat di kuil dan kembali menjadi Lorofeng. Guru, Lorofeng berkata dengan hormat. Lorofeng sangat percaya diri. Ia hanya menggunakan penggunaan paling dasar dari sayap Sau masa lebih dari 100 tahun yang lalu. Hanya meminjam kecepatan dan fiturnya khusus, namun sekarang berbeda sekali. Mungkin itu terlihat sederhana, tetapi kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Lorofeng tentunya sangat gembira. Suara itu berbicara dari energi. Sayap-sayap kamu sudah dianggap pada tingkat awal. Jelas bahwa belum disempurnakan. Jika kamu melakukannya, mereka akan jauh lebih kuat. Namun sulit bagi kamu untuk menemukan lawan yang tepat untuk melatihnya. Mulai dari hari ini, seringlah berada di tempat latihanmu. Aku akan mengatur lawan khusus untuk mencocokkan titik-titik lemahmu, memungkinkan kamu untuk terus-menerus melawan mereka dan melatih teknikmu. Dalam kira-kira 1000 sampai 2000 tahun, kamu akan mengalami kemajuan dalam manual absolut pertamamu. Ya guru, Lorofeng sangat hormat. Akhirnya selesai juga bab ini. Jujur aja, nerjemahin cerita panjang ini ke bahasa Indonesia yang gampang dipahami itu ngos-ngosan banget. Kalian pasti tahu kan, rasanya baca terjemahan Inggris yang kadang bikin kening berkerut? Nah, makanya aku buatin versi yang lebih enak dan jelas biar nggak pusing. Jadi, bantu aku tetap semangat ya. Caranya gampang kok. Klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Kalau nggak, aku bakal malas terjemahin lagi. Tapi cuma sebentar sih. Dukungan kalian itu benar-benar berarti banget. Biar aku nggak ketiduran di depan layar pas nerjemahin bab selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di petualangan Luofang berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya.